datangnya terlambat, itu bukan kesalahan kita. Kita tetap menjalankan mekanisme dan regulasi yang ada. Apabila Januari tidak salur, kita tinggal menunggu gelombang 1 oleh Kemdikbudristek, SK-nya bulan apa, kemudian cair salurnya bulan apa. Cek. Nah, setelah salur 3 kali ya, Januari, April, dan September. Kalau sudah ada di Juknis dikatakan seperti itu, pentahapannya, maka yang harus dipahami oleh Bapak Ibu itu, uang tentunya akan luncur dari BUN, dari Bendahara Umum Negara, langsung ke sekolah. Tidak mampir di bendahara daerah, provinsi, tidak mampir di bendahara daerah kabupaten. Semua langsung dari pusat langsung ke tangan ibu bapak. Nah, hari ini ada perubahan mekanisme dalam rekening. Kalau tahun 2021 sebelumnya, itu rekening dibuat oleh sekolah sendiri. Setelah sekolah membuat rekening dari Bank Jabar Banten, maka rekening itu nomornya dilaporkan ke Kemdikbudristek. Dibuat SK-nya, SK rekening berdasarkan usulan dari sekolah. Dinas Kabupaten tidak membuat rekening. Sekolah membuat rekening yang dibuatkan oleh BJB. Setelah rekening itu dapat, maka diinput di Dapodik, juga di SK-kan oleh tim pengolah pos kabupaten, ditandatangani oleh Ibu Bupati, dikirim SK-nya ke Kemdikbud. Maka 2021 ke belakang, uang salur ke rekening sekolah yang dibuat oleh sekolah. Tahun 2022 dievaluasi oleh Kemdikbudristek, bukan di Purwakarta, tapi di kabupaten kota lain, ternyata mengalami banyak sekali kesulitan cek uang yang sudah salur. Kenapa? Untuk meng-cross check uang yang sudah salur, banyak sekali terjadi rekening-rekening yang ganda dan tertukar antar kabupaten. Karena banyak nama-nama sekolah yang salah. Walaupun kita berbasis digital, tetap saja ada margin errornya. Manusia itu ada margin errornya, ingat. 1% kah, 2% kah, sampai 5% kah margin errornya. Sehingga dievaluasi di tahun 2021, banyak dana bos yang retur. Dana bos retur itu artinya dana bos yang balik lagi ke pusat. Atau banyak lagi dana bos yang tidak terpakai. Maka kebijakan 2022, nomor rekeningnya diberikan dari pusat langsung, tidak bikin sendiri. Nomor rekening yang ada sekarang, nomor rekening yang Bapak Ibu pegang sekarang, sudah tidak berlaku nomor rekening yang lama. Yang berlaku adalah nomor rekening yang baru sesuai dengan NPSN sekolah, 6 digit. Ketika sudah berdasarkan NPSN, nggak mungkin kan tertukar. Nggak mungkin tertukar, karena sekolah itu, walaupun nama sekolahnya Citalang 1 misalnya, dengan Citalang 1 Purwakarta, dengan Citalang 1 yang ada di Tegalwaru, beda NPSN-nya. Maka itulah ya, ini dinamis, masalah bos dinamis. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, jangan mengeluh. Demi kebaikan ini semua dinamis. Nah, sudah beres ya, rekening sudah beres, semua sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Apakah Bapak Ibu yang mengerjakan? Untuk mengiyakan bahwa rekening itu pasti itu benar? Bukan, Pak Wawan. Setelah dikirim oleh rekening pusat, kan itu harus disinkronkan lagi. Ya, disinkronkan lagi oleh Pak Wawan, satu-satu diinput. Sebanyak 519 sekolah semua diinput, dimasukkan ke Bank Jabar, diverifikasi namanya, bener enggak ini NPSN-nya ini, sekolah ini NPSN-nya ini, sekolah ini NPSN-nya ini. Setelah beres, dikirim ke kementerian, tidak serta-merta diterima kalau rekeningnya belum di SK-kan oleh Ibu Bupati.
sudah ada nomornya, tidak diterima oleh Kemdikbud. Kalau tidak disertai upload, kita mengupload scanner SK Bupati. Kami kejar Bupati. Betapa sulitnya kita. Itu kan kalau untuk membuat satu perbuk tentang penetapan nomor rekening itu, Bapak Ibu harus tanda di paraf saya, para Pak Purwanto, paraf bagian hukum, diparaf oleh Asda 2, diparaf oleh Pak Sekda, baru tanda tangan Bupati. Satu paraf pun belum dapat, belum bisa. Sudah jadi rekening semua, sudah semuanya baru kita kirimkan ke Kemdikbud. Sudah ada tanda tangan Ibu Bupatinya. Di Provinsi Jawa Barat sampai hari ini masih ada 7 kabupaten kota yang belum salur dana bosnya. Disebabkan belum bisa menghadirkan perbuk tentang penetapan rekening sekolah yang ditandatangani oleh kepala pemerintah daerah. Ya, maka kita saling sama-sama menghargai. Kami sangat menghargai dan menghormati Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu juga menghormati dan menghargai kami. Ya, proses-proses itu ditempuh sehingga memperlancar jalannya dana salur pos. Itu satu. Sudah beres semua. Nah, sekarang dana salur sudah masuk di bulan Februari. Kita masih ada 3 sekolah yang tertinggal. Sedang dicari penyebabnya apa. Masih ada 3 sekolah, kita doakan di gelombang kedua di bulan Maret ini akhir mudah-mudahan salur yang 3 sekolah itu. Ya. Nah, sekarang apa kita mulai melangkahnya? Kita itu harus move on dengan aturan yang baru lagi. Kalau kemarin kita itu menggunakan giro, kita belanjanya mengambilnya dengan giro, dengan menyertakan SI, standing instruction ke BJB, belanjanya kemudian by bank kita melakukan pembelanjaan. Kalau kita menggunakan rekening buku biasa, sebenarnya itu sudah tidak boleh lagi pakai SI. Tapi Bank Jabar masih memberi keringanan, sebab Bank Jabar juga ada SOP-nya. Kalau penggunaan giro pakai SI. Kalau buku tabungan biasa harusnya dipindah bukukan. Kan repot, ini repot. Beberapa bank cabang tutup akibat karyawannya COVID. Itu kan, kita juga repot di situ. Nah, untuk tahap 1, lobby-lobby kami dengan BJB masih bisa dengan cara SI. Masih bisa dengan cara SI. Terima kasih. Udah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana dengan tahap 2? Tahap 2 nanti akan ada pendampingan tentang bagaimana penggunaan aplikasi SIBOS namanya. Aplikasi SIBOS itu sudah digunakan di Bank Jabar Banten untuk SD dan untuk SMA dan SMK. Nanti ada aplikasinya, kalau belanja masuk aja ke aplikasi BOS, tinggal transfer by bank, ada aplikasinya. Nanti insya Allah kepala sekolah dari perwakilan SD, tiap-tiap kecamatan, kepala sekolah dari perwakilan SMP tiap kecamatan akan melakukan cara pendampingan belanja melalui sistem SIBOS. Karena apa? Karena Bank Jabar Banten kan kemarin pakai alat BJB Digi yang ada alatnya namanya ABC, tapi belum semua sekolah dikasih. Nanti pakai aplikasi SIBOS. Siap-siap aja ya pakai aplikasi SIBOS. Nah itu, ketika sudah menggunakan buku biasa, kebijakan buku tabungan rekening biasa pasti kembali lagi kayak dulu. Kita yang udah enak dengan giro kemarin, sudah tidak ada bunga, tidak ada pajak, tidak ada bunga, pajak dan administrasi. Tidak ada. Nah sekarang pasti balik lagi. Pasti ada bunga, ada pajak, ada administrasi. Ternyata sudah kami pelajari di sistem Arkasnya juga ada Pak Isro. Ketika klik bunga nanti tinggal muncul. Nanti dilakukan pembinaan lagi oleh Pak Isro secara teknis. Jadi Bapak Ibu sekarang kita move on ke buku tabungan yang baru. Sistem mekanisme cara kerja bank dengan buku tabungan. Masih boleh pakai SI, ada bunga, ada pajak, ada administrasi.
Jangan pedulikan itu dulu. Kita konsen ke pagu yang diberikan oleh pemerintah yang masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Itu kan. Masuklah kita ke bulan Februari. Bulan Februari dana bos luncur. Kalau sudah luncur, sudah masuk ke rekening, apakah itu sudah boleh digunakan? Apakah itu sudah sah digunakan oleh sekolah? Ingat, ada aturan tahapan-tahapan yang boleh dilakukan oleh sekolah apabila bos sudah luncur. 1, arkasnya harus sudah selesai. Sampai hari ini baru 38 sekolah yang melakukan pengesahan arkas. Kami pertama melakukan sosialisasi yang pertama kami lakukan untuk Babakan Cikau dan Bungosari baru 2 sekolah yang pengesahan arkas. Dia 2 kecamatan itu kami kasih deadline sampai Jumat nanti malam. Harus sudah selesai semua arkasnya. Kemudian tahap kedua kecamatan Pasawahan dengan Pondok Salam. Kami kasih deadline Senin malam. Jam 11 malam menuju jam 12 harus sudah selesai arkasnya. Nanti Sukatani dan Pleret akan kami kasih deadline kapan? Karena sosialisasi sekarang kami kasih deadline Rabu. Rabu malam arkas paling lambat harus sudah pengesahan. Dengan syarat tidak terburu-buru melakukan pengesahan, harus teliti dulu. Gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, untuk pengesahan arkas. Yang pertama tadi uang udah salur. Kalau sudah salur, aturan tahapan-tahapannya, lihat cross check uangnya berapa. Gitu. Buka di sistem, cocok enggak dengan yang diberikan pagu oleh sistem. Kalau cocok, perencanaannya disahkan. Perencanaannya selama 1 tahun harus sudah beres. Kalau sudah beres, itu disahkan oleh orang-orang markas yang ada di kabupaten. Disahkan dulu secara virtual, secara sistem. Jangan pengesahan tanda tangan manual dulu. Itu aja dulu. Nanti sama tim kami diverifikasi mana yang sesuai, mana yang tidak. Kalau yang tidak akan disahkan. Nah, tahapan ketiga, rapat. Rapat tim pengelola bos sekolah. Rapat. Kalau sudah rapat nih, uang udah cair. Kalau sudah cair, sudah masuk rekening, berarti harus dibagaimanakan. Penggunaannya harus ada berita acara rapat tim pengelola bos. Harus di notulennya ditulis, foto-fotonya ada, daftar hadirnya ada. Baru boleh digunakan. Minimal rapat sehari setelah uang diterima. Terus ada kebijakan dinas? Enggak, karena arkasnya belum pada selesai. Kami punya kebijakan, silakan gunakan. Tapi dengan syarat yang digunakan enggak ngawur. Yang digunakan harus sama persis nanti dengan yang diperencanakan. Padahal intinya harusnya uang ngikutin perencanaan. Bukan perencanaan ngikutin uang. Kalau yang sekarang pasti saya yakin perencanaan ngikutin uang. Karena uang udah disalur-salurkan untuk bayar honor, bayar utang listrik, bayar utang PDAM, bayar utang internet. Arkasnya belum dibikin. Berarti kan ini perencanaan ngikutin uang. Sebenarnya itu yang salah. Tapi masih ada toleran bagi kami. Silakan. Asal tertib, asal perencanaannya betul-betul matang dan tidak ada mondar-mandir ganti-ganti perencanaan. Matang setahun. Perencanaan setahun ya, per bulan dibuat. Kalau sudah dibuat perencanaan, maka Bapak Ibu baru bisa merealisasikan, melakukan penata usahaan. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa membuat penata usahaan kalau belum bikin perencanaan. Jadi apa dong sekarang yang Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan masih sebenarnya belum masuk ke dalam perhitungan. Baru ada di perjalanan uang di bank saja. Di arkasnya belum ada sama sekali. Cepat selesaikan perencanaannya, Bapak Ibu bisa segera melakukan penata usahaan. Karena kan penata usahaan berdasarkan dari perencanaan. Itu ya. Nah, kemudian penata usahaan dibuat tiap bulan. Januari dibuat, ditutup bukunya. Februari dibuat, ditutup buku.
bukunya. Maret dibuat, ditutup bukunya. Maret sekarang sudah tanggal 5. Maret akhir harus sudah tutup buku. Karena salurnya 3 kali dan mekanisme bosnya juga tahapnya ada 3, maka laporan kita 3 tahap. Tahap 1 Januari, Februari, Maret. Akhir Maret harus sudah laporan. Minimal tanggal 5 April harus sudah laporan. Arkasnya beres, nata usahanya beres. April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah stop kita laporan. Tahap 2 5 bulan, 40% untuk 5 bulan. Tahap 3 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Uangnya juga akan cair 30%. 30% di tahap 1 itu Januari, Februari, Maret, 40% untuk 5 bulan, 30% untuk 4 bulan. Bagaimana pengaturannya? Kita serahkan sesuai dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Pengelolaan Sekolah. Karena perencanaan 1 tahun, jadi di perencanaan tidak harus persis dengan uangnya. Namanya juga perencanaan. Misalnya tahap 1 ibu dapat uang 100 juta. Di perencanaan ibu 100 juta itu nepikan ke April. Nggak jadi masalah. Berarti yang harus dilaporkan sampai Maret saja. Berarti masih ada silva nanti untuk April. Walaupun oleh pemerintah April itu sebenarnya sudah ada di pagu tahap 2. Ya. Kemudian laporannya nanti apakah harus habis uang sesuai salur? Kalau habis sesuai dengan perencanaan, syukur, berarti tepat perencanaannya. Kalau tidak habis, masih ada sisa-sisa anggaran, biarkan. Nanti dibuatkan perencanaan di perubahan. Kalau ada sisa-sisa. Kalau sisanya direalisasikannya di April, perencanaan di April realisasikan. Jadi fleksibel. Prinsip penggunaan BOS itu fleksibel, efisien, efektif, transparansi, akuntabel. Nah, prinsip fleksibel mengedepankan hal-hal yang esensial dan paling urgent. Kita ini ada PR berat. Kemarin Ibu Direktur SD datang ke Purwakarta. Lihat kondisi Purwakarta sudah begitu mengesankan. Rencananya ini Pak Menteri dan Pak Hendarman dari Direktorat Pengembangan Karakter mau ke sini juga. Setelah pada Hendarman, nanti Pak Menteri Pak Nadiem Makarim juga mau ke sini. Jadi sekolah-sekolah akan dilihat dampak daripada penggunaan keuangan BOS sejauh mana bisa mengawal Merdeka Belajar. Gitu kan ya Pak Israel? Kalau Merdeka Belajar yang 5 prinsip Merdeka Belajar, salah satu 4 prinsipnya yang paling pokok, biar prinsip yang 1 bagian dinas. Karena konsultatif dan pendampingan asimetris dilakukan oleh Kemdikbudristek dan oleh Pemda. Biar ini bagian kami. Biar ini intervensi anggaran lain, ini bagian dinas dan Kemdikbudristek. Tapi yang 4 ini harus ada di sekolah, sebab sudah didukung oleh anggaran. 1, pengembangan sumber daya manusia, SD dan SMP. Kemarin ada pertanyaan, apakah boleh in-house training TDBA lagi? Boleh. Karena yang namanya pengembangan SDM bukan 1 kali, tapi berkesinambungan. Terus dan terus. Kalau ada yang baru diupdate lagi, terus. Bukan hanya itu, di lain banyak hal harus ada pengembangan guru. Pengembangan SDM kepala sekolah di situ. Terus apalagi pembelajaran berbasis paradigma baru. Pembelajarannya harus sudah paradigma baru. Nah, nanti ada kaitannya dengan sekolah penggerak. Kemudian apa? Penggunaan sekolah berbasis data. Kemudian apa lagi? 1 lagi saya lupa. Nah, ini 4 ini dari kebijakan sekolah penggerak yang 4 ini harus mudah mulai. Tapi kita paham betul. Ada 26 kepala sekolah PAUD daftar sekolah penggerak. Ada 120 kepala sekolah SD daftar sekolah penggerak. Ada 52 kepala sekolah SMP daftar sekolah penggerak. Yang sudah daftar sekolah penggerak yang dibimbing melalui
coaching kliniknya LPMP itu mesti lulus. 120 kepala sekolah SD harus lulus. Sebab tiap kabupaten di tahap 3 ini, di gelombang 3 ini, sekolah penggerak ini dijatah. Kuotanya tergantung berapa jumlah yang lulus. Nah, kalau 120 semua lulus, ada keuntungan besar. Satu, kita dapat bos reguler yang 940.000. Yang kedua, kita dapat bos sekolah penggerak dan gayanya nggak kecil. Buku-bukunya dijamin, pengembangan sumber daya manusianya dijamin, pengimbasannya dijamin oleh pemerintah pusat. Jangan lewatkan. Kemudian bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak, dia punya kesempatan untuk pengembangan bakat dan minat serta prestasi sekolah. Akan dapat bos apa lagi? Akan dapat bos prestasi. Bagi yang siswanya punya prestasi juara 1, 2, 3 tingkat nasional, kan diperhitungkan. Bagi sekolah yang punya prestasi juara 1, 2, 3 tingkat nasional, bagi guru-guru yang bisa ikut olimpiade guru tingkat nasional juara 1, 2, sekolahnya itu akan diintervensi dari bos prestasi. Tapi nggak boleh double, prestasi dapat, bos sekolah penggerak dapat, nggak mungkin, salah satu. Ya, jadi ada dua tuh, dapat bos reguler, dapat sekolah penggerak. Kalau yang 120 ini lulus semua, saya sih berharap semuanya punya kompetensi untuk bersaing. Karena kan ada tes substantifnya, ada tes wawancaranya, ada tes ngajarnya. Kepala sekolah dites ngajar. Dari sekarang sudah mulai bikin kalau Pak Kadis bilangnya RPP 1 lembar yang disederhanakan. Kalau sekarang itu ada namanya jurnal pembelajaran. Selembar saya udah pelajari. Bagaimana sekolah penggerak membuat capaian pembelajaran, membuat desain konstruksi pembelajaran atau apa namanya. Terus dibikin elemennya. Kemudian dibikin lagi ada yang namanya jurnal sampai akhirnya jurnal pembelajaran selembar saja. Nah, kenapa? Karena Merdeka Belajar itu betul-betul diserahkan mekanismenya ke satuan pendidikan. Maka dari itu kepala sekolah harus sudah melihat dalam 1 tahun ini kelas 1, materi-materi esensial yang pokok-pokoknya yang mana. Tinggal diambil. Yang pokok-pokoknya diambil di semua kelas 1 sampai kelas 6 yang pokok-pokoknya diambil. Nah, itulah yang menjadi target kita di tahun 2022. Untuk apa? Untuk kita bisa menentukan bagaimana literasi dan numerasi kita berhasil pada saat asesmen nasional. Kaitannya dengan bos apa kaitannya? Kaitannya dengan satu, asesmen nasional harus dipersiapkan dan dianggarkan di arkas kita. Jangan dilewat. Bukan saja pada pelaksanaannya di bulan Oktober, bukan. Atau September misalnya diawalkan, bukan. Tapi dari sekarang, anak kelas 5 yang nanti akan diprioritas asesmen nasional harus sudah dipetakan biaya-biayanya dari mulai Januari, Februari, Maret sampai pelaksanaan. Dari mulai biaya operasionalnya sampai dengan biaya pengadaan sarana dan prasarana. Yang kemarin masih menumpang pada saat pelaksanaan asesmen nasional, tahun depan minimalnya nggak numpang lagi. Karena kita ada peluang. Masuk sekolahnya hanya 25%. Guru masuk hanya 25%. Jangan sampai Bapak Ibu menganggarkan hal-hal yang tidak esensial, yang tidak logis di saat pandemi. Nanti dikritisi orang, dikritisi lembaga-lembaga hukum. Masa pandemi misalnya Bapak Ibu terlalu banyak menganggarkan biaya operasional, sementara anak-anaknya tidak sekolah. Sementara anak-anak dan gurunya daring di rumah. Belanjanya misalnya maminnya terlalu besar, ATK-nya terlalu besar. Nah, ini bisa nggak logis. Bisa jadi bagi kita bisa jadi hal yang menjadi catatan tidak baik. Maka dari itu persiapan untuk asesmen nasional. Yang kedua, persiapan untuk apa? Persiapan untuk PPDB. PPDB bulan Maret itu awal harus sudah mulai disosialisasikan. Sekolah Bapak punya daya tampung berapa, sehingga kalau perbuknya udah keluar, nanti berbasis sistem penganggarannya sudah masuk semuanya ke Arkas. Jangan nanti Arkas sudah disahkan, datanglah ke Dinas Pendidikan, minta diperbaiki.
Diriset lagi, karena PPDB belum dimasukkan. Dari sekarang, perencanaan harus betul-betul matang. Itu ya, untuk asesmen nasional, untuk evaluasi dan asesmen. Evaluasi termasuk hari ini, Senin sudah mulai kegiatan ujian tengah semester ya, UTS. Silakan, mau daring, mau luring, silakan, teranggarkan dan logis. Nanti misalnya mau UTS-nya daring, berarti apa yang fasilitasi? Kuota internet kah? Karena dari Kemdikbud tidak ada kuota gratis lagi. Silakan. Kemudian nanti untuk penilaian akhir tahun, silakan. Ya. Dan Bapak Ibu jangan sampai salah dalam pemilihan kodrek. Sehingga kami tidak melihat lagi ada kodrek-kodrek yang tidak dilarang dalam Juknis. Di Juknis ada larangan pengadaan belangko ijazah itu sudah oleh Kemdikbud gratis. Tapi masih ada saja di arkasnya Pak Isroya yang tertulis pengadaan belangko ijazah. Padahal kami tahu maksudnya. Karena dia cari-cari kodreknya nggak ada, di sana ada kegiatan penulisan ijazah, dipilihlah kodrek itu. Padahal itu salah, itu salah. Pemilihan kodrek jangan sampai menyesatkan Bapak Ibu. Maka bertanyalah kepada orang-orang pengelola BOS yang ada di kabupaten. Adanya di mana? Adanya di mana? Sebab kalau Bapak Ibu cari misalnya, untuk belanja sekam saja, gedek kasar nggak ketemu di kodrek Sarkas. Ketemunya di kodrek perikanan. Bukan di pertanian justru, adanya di perikanan. Kenapa di perikanan? Karena di perikanan itu kalau bikin kolam bawahnya pakai sekam. Kenapa kok bisa begitu? Karena di Arkas itu masih global, umum. Dan itu bisa digunakan oleh OPD-OPD lain, bukan hanya untuk BOS. Karena nanti akan sinkron dengan SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi kita harus jeli nyarinya ada di mana. Ya. Nah, sekarang itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu satu tidak boleh salah kodrek. Sebab apabila salah kodrek nanti masuk pembelanjaannya pun akan salah. Pada saat penyusunan Arkas secara teknis nanti oleh Pak Iso dijelaskan. Hal-hal yang masih kesalahan-kesalahan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk honor GTT itu boleh 50% lebih sebab kita masih ditetapkan dalam kondisi bencana darurat. Bencana non alam darurat boleh di atas 50%. Ketetapannya 5%. Apabila masih daerah ditetapkan sebagai daerah bencana non alam, maka boleh di atas 50%. Ya. Gitu. Kemudian asal satu syarat, BOS itu Bapak Ibu lakukan pengelolaannya tidak keluar dari Juknis. Apabila semuanya tertuang dalam Juknis, maka Bapak Ibu benar. Apabila Bapak Ibu ngikutin Arkas dan Arkasnya itu tidak ada di dalam panduan Juknis, maka jangan diambil. Misalnya belanja honorarium pengelola BOS. Di Arkas ada, tapi di Juknis tidak boleh, maka jangan diambil. Yang boleh itu hanya honor guru GTT, penjaga sekolah, honor penjaga sekolah, honor petugas kebersihan, honor cleaning service, honor tenaga security itu boleh. Tenaga administrasi yang sekarang dipegang oleh operator itu boleh. Kalau yang lain itu nggak boleh. Pengelola BOS, apalagi misalnya di SMP ada honor wakil wakase kesiswaan, wah sudah nggak bisa. Honor kepala sekolah, nah, itu ya, makanya betul-betul dihitung. Untuk SPPD perjalanan dinas guru dihitung setahun, 1 tahun, ya, cara menghitungnya 1 tahun full. Adapun nanti dipotong dimanapun, dipotong mau 3 bulan, tinggal ngikutin. Dipotong mau 1 bulan di April laporannya, tinggal ngikutin. Hanya keputusan kami nanti tahap 1 laporannya di bulan Maret akhir. Minimalnya tanggal 5 April semua sudah penatausahaan dan sudah masuk. Kita sudah bisa merekon berapa yang dibelanjakan, berapa yang masih tersisa di rekening. Begitu. Abaikan dulu bunga bank,
Administrasi bank, pajak abaikan dulu. Pajak bunga yang ada di buku bank abaikan dulu. Kita konsen aja ke sistem dan sesuai perencanaannya. Bagaimana saldo awal? Saldo awal itu sesuai dengan aturan BOS yang baru. Apakah ini semua akan mengurangi dana BOS tahap 2 atau tidak, kami belum tahu. Kalau berdasarkan aturan akan saldo awal, saldo akhir 2021 itu otomatis akan mengurangi pendapatan di tahap 2. Nah, kita lihat saja nanti buktinya. Ya, nanti ada di silpa, nanti ada tertulis semua silpa sekarang belum masuk karena audit BPK-nya belum turun. Hasil audit BPK silpanya belum turun. Silpa masing-masing sekolah belum turun. BPK hari ini untuk audit tahun 2021 BPK baru satu sekolah yang diaudit. SDN Cempaka, baru satu sekolah. Alhamdulillah tidak banyak menemui kesulitan dalam mengaudit karena sudah bersistem. Mudah-mudahan lancar, yang BOS ya, mudah-mudahan lancar. Itu. Dan BPK awal April akan datang lagi ke kita di bulan puasa, nanti akan audit lapangan lagi beberapa sekolah. Yang siapkan saja semuanya. Sukatani, Pleret, nanti kalau dapat audit BPK harus kooperatif. Jangan takut. Karena apabila kita ngikutin juknis penggunaannya nggak perlu ada yang ditakuti. Ya itu. Terakhir, nanti diperpanjang sama Faisal. Terakhir, ini udah mau 1 jam saya aja. Terakhir, Bapak dan Ibu, saya tegaskan kembali, sekolah punya kebebasan untuk mengatur keuangannya sendiri. Rekam Pak Baban, tidak boleh ada intervensi belanja dari siapapun. Dari dinas, dari K3S, dari Korwil, dari siapapun teman-teman gugus sejawat dan lain sebagainya, tidak boleh ada intervensi pembelanjaan terhadap satu sekolah. Semua sudah merdeka menentukan belanjanya sendiri. Contoh, belanja buku. Belanja buku itu sifatnya fleksibel. Kalau buku sudah ada, pemenuhan satu buku satu siswa sesuai dengan instruksi menteri, nggak usah belanja lagi. Ngapain belanja untuk apa? Toh belum ada buku-buku yang terbaru. Nanti juga kalau sudah jadi sekolah penggerak akan diintervensi buku-bukunya sesuai dengan materi-materi esensial. Bahkan bukunya itu bisa oleh guru langsung. Karena kan materi mana yang pokok nih, guru bisa bikin materi sendiri. Jadi nanti benar-benar guru dituntut untuk bisa berinovasi. Buku hanya sebagai pegangan saja, sebagai sarana pendamping saja. Untuk buku-buku paket yang sudah lengkap, yang masih kurang silakan lengkapi. Yang rusak silakan beli lagi, boleh. Mau nggak beli, ada yang lebih penting lagi, silakan. Tapi jangan sampai ada keluhan dari masyarakat bahwa buku tidak disediakan dari dana BOS. Jangan sampai begitu. Masyarakat semua kebutuhannya, orang tua semua kebutuhannya harus terpenuhi. Kemudian buku digital, boleh download, atau kalau mau punya aplikasinya, mau beli juga boleh. Di BOS disarankan boleh. Untuk sarana prasarana persiapan asesmen, boleh beli laptop lebih dari satu, misalnya boleh Chromebook. Adapun buku-buku literasi, saya dengar ada buku literasi yang sifatnya literasi menambah wawasan dari segi pembelajaran lalu lintas. Itu boleh, karena memang pembelajaran anti korupsi, pembelajaran keagamaan, pembelajaran lalu lintas di dalamnya, produk-produk yang sekiranya menguatkan secara hukum, anak-anak diberi pembelajaran, literasinya bertambah, setelah pembelajarannya terintegrasi dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di Kabupaten Purwakarta, itu boleh. Masuknya ke buku lainnya. Untuk literasi sekolah, literasi pustakaan boleh dibeli, bebas-bebas saja. Tapi nggak boleh ada penekanan. Dia mau beli boleh, nggak boleh, mau belinya banyak boleh, mau beli 10 boleh, mau beli 1 boleh. Sesuaikan dengan fleksibilitas keuangan sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Paham ya semuanya ya? Itu saja hal pokok. Oke, Pak Isra nggak sejam. Ya, nanti apalagi Pak Isra nih. Silakan nanti kita kembangkan sampai ke pertanyaan-pertanyaan. Saya cukupkan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang tidak dimengerti catat, tanyakan hari ini. Kita buka Zoom-nya biasanya 2,5 jam. Silakan sampai beres seberesnya.
sampai kami bisa menjawab seluruh persoalan yang ada di lapangan. Itu saja, misalkan kepada guru besar saya nih, guru besar Pak Isro. Ya, terima kasih. Kenapa saya masih berdiri? Bukan, ya merdeka belajar. Jadi kan sudah merdeka. Oh, kenapa nggak dipakai? Merdeka sekarang. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para peserta Zoom meeting, ya partisipan Zoom meeting pada siang ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, ya, sudah sehat. Ya, baiklah Bapak Ibu, ada beberapa hal mungkin yang saya akan sampaikan. Izin Bu Sekdes, karena kami selalu menangani masalah, jadi berangkatnya dari masalah dulu. Baik Bapak Ibu, kami berasumsi bahwa tahun sekarang ini kita ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 2021 kemarin mudah-mudahan lebih baik dari 20. Nah, dari 2021 mudah-mudahan 2022 ini mudah-mudahan lebih baik dari 2021. Gitu. Tapi kemarin di 2021 ternyata kita masih menemukan masalah-masalah di sekolah terkait dengan penggunaan aplikasi. Tapi setelah kami kaji ternyata bukan di aplikasi saja, ternyata literasinya yang sangat minim sekali literasinya. Kami sudah wanti-wanti di 2021 coba telah betul juknis bos, karena kalau juknis itu sudah menjadi mutlak ya, harus kita pelajari itu, karena seluruh bentuk pertanggungjawaban itu tidak akan lepas dari yang namanya juknis. Makanya auditor akan selalu ke juknis. Nah, satu hal kecil Bapak Ibu, tadi seperti yang diungkapkan oleh Bu Sekdes, betul, tahapan-tahapan dari mana dulu kita sebenarnya berangkat itu ketika kita akan memberi pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu BOS. Dari mana dulu kita harus berangkat? Nah, kita kembali lagi ke juknis. Yang pertama, prinsip-prinsip BOS itu harus dipegang. Karena keluar dari prinsip-prinsip BOS, itu kita akan menyalahi aturan, kita akan menyalahi aturan. Satu itu. Terus yang kalah pentingnya Bapak Punten, tolong di-share yang juknis saja, yang PowerPoint aja lah, nggak apa-apa langsung. Satu prinsip-prinsip BOS itu seperti apa? Akuntabilitas, tadi ya, fleksibilitas, itu yang harus dipegang oleh Bapak Ibu semua. Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Saya kurang terbaca ini karena jauh layarnya. Oke, ini tata kelola BOS di satuan pendidikan. Jadi berangkatnya dari mana? Nah, evaluasi dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan, berangkatnya dari mana ini? Dari AN hasil rapor mutu sekolah. Nah, apalagi nanti di bulan Maret sekarang rencananya kita akan menerima hasil AN rapor mutu. Idealnya berangkat dari sana, idealnya. Tapi karena memang terlambat hasil AN-nya baru bulan Maret, sedangkan kita harus menyusun RKS. Jadi kita kan punya rapat putus yang tahun kemarin. Dari mana titik lemah atau kekurangan sekolah kita, berangkat dari sana. Kemudian dievaluasi, diidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan seperti apa. Bapak Ibu, saya kemarin mendengar informasi bahwa bulan Maret kita akan menerima rapot mutu, baik itu rapot mutu sekolah, rapot mutu kabupaten. Saya khawatir juga bagaimana relevansi dari dana BOS itu untuk penjaminan untuk pendidikan, karena betul itu adalah merupakan tupoksi. Saya ya Bu Sekdes ya akan memotret itu. Saya ngerinya sejauh mana relevansinya. Nanti rapot mutunya ada perbaikannya dengan bergulirnya BOS dari rapot mutu. Idealnya ketika bergulir BOS itu untuk mendorong, untuk memperbaiki rapot mutu yang
tertinggal kemarin. Nah, itu dengan digulirkannya bos biaya operasional itu akan diharapkan itu akan mendongkrak rapat mutu kita. Ini kan kita nanti kita lihat sama-sama bulan Maret seperti apa sih potret pendidikan di sekolah bapak-bapak ibu-ibu, potret pendidikan di Kabupaten Purwakarta itu bulan Maret. Kita masih tunggu bersama ya. Mudah-mudahan tidak molor lagi. Baik, jadi berangkat dari evaluasi dan identifikasi kebutuhan. Balik lagi ketika butuh A, B, C, D, dan sebagainya, balik lagi ke juknis. Oke, berarti ini bisa direalisasikan, ini gimana? Nah, itu dari identifikasi itu. Setelah itu baru membuat perencanaan, penganggaran untuk 1 tahun ke depan. Berangkat dari sana, kita bikin rencana. Dari awal kita sudah sosialisasi ya, waktu 2021, akhir 2021, coba diinformasikan di sekolah mulai dari sekarang merancang RKS-nya. Nanti ketika juknisnya sudah muncul, kita tinggal memindahkan saja atau mendelete atau merevisi rancangan-rancangan kita yang RKS yang telah dibuat. Paling gitu saja kayaknya. Jadi asumsinya tidak akan lama itu ketika kita sekarang sudah muncul juknis, kemudian merancang atau menginput di RKS-nya, ya. Nah itu, tapi kenyataannya sekarang informasi terakhir, manajer informasi terakhir dari 500 lebih sekolah itu baru 73 sampai hari ini yang sudah dipengesahan. 73, berarti berapa lagi? Berapa persen? Sedangkan uang sudah masuk ke sekolah. Harusnya kalau sekolah, kayaknya sekolah tidak butuh uang. Kalau lihat begitu ya. Padahal operasional terus berjalan. Nah itu ya. Nah setelah membuat RKS, merencanakan, kemudian diinput di Arkas. Nah ketika diinput di Arkas, kita bisa memantau kebutuhan sekolah-sekolah itu untuk apa digunakannya uang itu. Untuk apa, bagaimana penggunaannya, untuk standar mana saja itu bisa dipantau dari RKS ini di markas. Kami bisa melihat itu ya. Nah, itu dikumpulkan melalui Arkas. Karena sistem kita sudah menginjak era digitalisasi, jadi sangat mudah sekali untuk menentukan bahwa ini sekolah itu digunakan untuk apa. Mutunya nanti bulan Maret kita lihat, kita pantau. Betul tidak? Sesuai tidak? Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam tahap perencanaan ini kami sudah mewanti-wanti bahwa berapa kali tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa pengelolaan BOS itu adalah tim BOS sekolah. Ingat, bukan dikerjakan, bukan direncanakan oleh satu orang, tapi oleh tim BOS sekolah. Kita lihat di juknis, tim BOS sekolah itu siapa saja. Kasih itu mengadakan rapat, mengevaluasi anak peran Pareman. Halo Paman. Nah, oke siap. Nah, betul. Aduh, hidang pembawan mai. Nah, kita lihat di juknis. Nah, siapa tim BOS sekolah itu? Kita kembali lagi ke pasal berapa ini, Paman? Ke pasal 41 di juknis. Itu ada seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah dan anggota. Siapa saja anggotanya? Ini tidak berubah dengan tahun kemarin, tapi saya selalu ingatkan itu. Karena memang ini yang rawan ketika RKS itu disusun oleh satu orang, harusnya tim, kemudian ada rapat tim ini, kemudian menentukan bos itu untuk kemana-mananya, digunakan untuk apa-apa. Ini tim bos sekolah, ya. Ini kayaknya sepele, ya, kayaknya sederhana, tapi ini sangat penting sekali nanti kaitannya relevansi dari penggunaan dana BOS ini untuk penjaminan mutu pendidikan, gitu ya. Jadi ayah BOS gitu. Nah itu yang kami harapkan bahwa dengan dana BOS itu akan mendongkrak mutu pendidikan kita. Oke, itu diantaranya Bapak Ibu ya. Kemudian harus diingat ketika tadi ada prinsip-prinsip
bos, ini yang tidak kalah pentingnya juga adalah larangan-larangan. Bos itu tidak boleh digunakan untuk apa saja sih. Kalau itu dilanggar kaitannya dengan auditor. Auditor akan melihat pasal 42 dari Juknis. Itu yang rawan. Ketika kita keluar dari ini, kita menginjak larangan ini, ya, kita menginjak larangan ini akan jadi masalah. Ya, satu, melakukan transfer dana bos, ini kebetulan untuk tahun ini BOP PAUD dengan dana bos itu disatukan dalam satu juknis, makanya ini ada melakukan transfer dana BOP PAUD dana bos, nah ini disatuin ya, BOP kesetaraan, karena menyatu sekarang itu. Mulai transfer ini untuk kepentingan selain untuk penggunaan dana. Nah, dari pasal ini kita kembali lagi untuk apa saja penggunaan dana bos, nanti akan kita lihat penggunaannya. Jadi jangan keluar dari kepentingan penggunaan dana bos itu sendiri, oke? Apalagi ini yang B-nya menggunakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak, ingat ya, memberi perangkat lunak untuk pelaporan keuangan. Kalau ada yang menawarkan sekolah itu untuk laporan bos, ini pakai ini nih, aplikasinya bagus. Tidak ya, tapi sudah disediakan itu kita kebijakan dari kementerian bahwa untuk laporan pertanggungjawaban bos ini sudah disiapkan oleh kementerian, yaitu dengan aplikasi yang namanya Arkas. Ya, nah ini selanjutnya Arkas ini Bapak Ibu, tahun ini ada perubahan yang sangat signifikan menurut saya. Ini nantinya itu ini akan terintegrasi dengan SIPD. Hati-hati Bapak Ibu ya, kayaknya sederhana ucapan saya ini, tapi ini ada PR besar buat kita ya. Jadi sekolah, kalau kemarin kita masih bisa membantu sekolah untuk apa namanya, ini kesalahan di sini, masih bisa ada jembatan. Waktu itu kita menggunakan postik ya, manajer ya. Nah, kalau nanti itu postik hanya untuk melihat saja, bukan untuk memperbaiki. Jadi memperbaiki kesalahan itu langsung di atas, bukan lagi di postik nantinya. Ya, nanti akan saya cerita. Ya, permasalahannya kalau kita menggunakan jembatan lain selain dari atas. Oke. Menyewa aplikasi pendataan, aplikasi penerimaan peserta didik baru. Jadi misalnya kalau ingin PPDB itu kami sudah menyiapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sudah menyiapkan aplikasi PPDB. Jadi sekolah tidak usah lagi menggunakan aplikasi yang lain, meskipun menurut sekolah ini lebih canggih dan sebagainya. Oke. Kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Ya, misalnya gini, ke satu kebutuhan di sekolah ada kebutuhan yang prioritas, yang ini membeli yang lain, padahal ada yang prioritas yang mesti dipenuhi oleh sekolah dengan dana bos. Ya, jadi yang prioritas kedepankan yang prioritas